Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bapak Joko Susilo, dalam video pembelajaran membahas materi pola bilangan bagian kedua untuk kelas 8 SMP. Anak-anak, untuk pertemuan kedua ini, yaitu kita akan membahas tentang macam-macam barisan bilangan. Pengalaman belajar yang kita peroleh pada pembelajaran hari ini adalah mengenal macam-macam pola barisan bilangan. Yang pertama, kita bahas tentang barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih tetap. Contoh yang pertama, di sini ada barisan bilangan, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Barisan ini memiliki beda selisih 2. Perhatikan, dari 1 ke 3 itu ditambah 2, 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 7 ditambah 2, 7 ke 9 ditambah 2, 9 ke 11 ditambah 2. Maka untuk bilangan selanjutnya adalah 11 ditambah 2 berarti 13, dan seterusnya. Contoh kedua, di sini ada barisan bilangan yaitu 6, 10, 14, 18, 22. Barisan ini memiliki beda atau selisih 4. Perhatikan. Ya. 6 ke 10 ditambah 4, 10 ke 14 ditambah 4, 14 ke 18 ditambah 4, 18 ke 22 ditambah 4, 22 ke 26 ditambah 4, maka bilangan selanjutnya setelah 26 adalah 26 ditambah 4, berarti di sini nanti adalah 30. Contoh ketiga, ya, di sini ada barisan bilangan 40, 35, 30, 25, 20. Barisan ini memiliki beda atau selisih minus 5. Perhatikan di sini. 40 ke 35 adalah 40 minus 5. Sehingga 35 minus 5, 30. Ya. 30 minus 5, 25. 25 minus 5, 20. 20 minus 5 ada 15. Maka bilangan selanjutnya adalah 15 minus 5 adalah 10. Ya, di sini 10 dan seterusnya. Selanjutnya, kita bahas bagaimana menemukan rumus suku ke N atau UN dari barisan aritmetika. Misalkan, barisan aritmetika memiliki suku pertama A, kemudian beda atau selisihnya kita lambangkan dengan B, sedangkan suku ke N adalah UN, maka barisan bilangan itu adalah suku pertamanya adalah A, suku keduanya adalah A ditambah B. Di sini B-nya adalah 1, kita tulis 1B. Nah, 1 ini bisa kita tulis dalam bentuk 2 dikurangi 1. Suku ketiga itu adalah A ditambah B ditambah B, di mana B-nya ada 2 di sini. Ya, ada 2, berarti 2B. Sedangkan 2-nya itu adalah kita tulis 3 dikurangi 1. Sedangkan suku keempat adalah A ditambah B ditambah B ditambah B, di mana B-nya adalah ada 3, kita tulis 3B, di mana 3 ini bisa kita ubah menjadi 4 dikurangi 1.
Sehingga suku ke-100 itu sama dengan A ditambah B ditambah B ditambah B, di mana ya, nanti akan kita tuliskan bahwa suku ke-100 sama dengan A ditambah 100 dikurangi 1 kali B. Karena di sini sukunya adalah ke-100, maka di sini adalah 100 dikurangi 1, sehingga sama dengan A ditambah 99 dikali B. Sehingga kita tuliskan, kalau suku ke N, itu berarti adalah A ditambah B ditambah B ditambah B, sehingga sama dengan A ditambah N-1 kali B. Di sini adalah N, ya, N-nya ini dikurangi 1 dikali B. Sehingga kita menemukan bahwa rumus suku N barisan aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Contoh soal nomor 1. Diketahui barisan bilangan yaitu 5, 8, 11, 14, dan 17. Tentukan bilangan suku ke-50, ya. Maka untuk menyelesaikan soal ini kita tulis dulu A-nya adalah 5. Ya, A itu adalah suku pertama, suku pertamanya adalah 5. Sedangkan bedanya adalah 3. Mengapa 3? Di sini adalah selisih antara 5 dengan 8 adalah plus 3. 8 ke 11 juga plus 3, 11 ke 14 juga plus 3, 14 ke 17 juga plus 3. Maka kita tuliskan bedanya adalah 3. Dengan menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 kali beda, maka kita tuliskan, maka kalau suku ke-50, maka sama dengan 5, ya, ditambah 50 dikurangi 1 kali 3. Sehingga sama dengan 5 ditambah 49 dikali 3, sama dengan 5 ditambah 147, sama dengan 152. Contoh kedua, perhatikan, di sini diketahui barisan bilangan 42, 36, 30, 24, 18. Tentukan bilangan suku ke-20. Maka untuk menyelesaikan dari soal ini adalah kita tulis dulu, A-nya adalah 42. A itu adalah suku pertama, suku pertamanya adalah 42. Sedangkan bedanya adalah negatif 6. Di mana negatif 6 ini adalah kita peroleh dari ini 42 ke 36 adalah negatif 6, 36 ke 30 itu negatif 6, 30 ke 24 juga negatif 6, 24 ke 18 juga negatif 6. Jadi bedanya adalah minus atau negatif 6. Sehingga kita tuliskan dulu rumusnya, karena ini merupakan barisan aritmetika, maka UN sama dengan A ditambah N-1 kali beda. Sehingga suku ke-20 itu adalah 42, itu A-nya, ditambah N-nya 20, berarti 20 dikurangi 1, kali negatif 6. Negatif 6 itu adalah bedanya. Sehingga 42 ditambah 19 dikali negatif 6, sama dengan 42 ditambah negatif 114, sehingga hasilnya adalah negatif 72. Yang kedua, kita bahas tentang barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki rasio atau perbandingan tetap. Contoh yang pertama, perhatikan, di sini ada barisan bilangan 3, 6, 12, 24, 4, 8. Di sini memiliki rasio 2, jadi perbandingannya 2. Perbandingan itu diperoleh dari bilangan kedua dibanding dengan bilangan pertama, yaitu 2:1. Kita tulis 2. Dan seterusnya, 12 dibanding 6, juga 2:1 atau 2. Dan seterusnya,
24 dibanding 12 juga 2:1 atau 2. Nah, kita tuliskan bahwa di sini dari bilangan pertama yaitu 3 ke 6 dikalikan 2, kalikan 2 lagi 12, kalikan 2 lagi 24, kalikan 2 lagi 48, kalikan 2 lagi 96, sehingga barisan ini kita katakan memiliki rasio 2. Contoh yang kedua, ini ada barisan bilangan 2, 6, 18, 54, 162, dan seterusnya. Barisan ini memiliki rasio 3, mengapa? Perhatikan, ya. Ya, perhatikan di sini. 2 ke 6 itu dikali 3, 6 ke 18 dikali 3, 18 ke 54 dikali 3, dan seterusnya. Ya, ini juga dikali 3, dikali 3 terus. Sehingga barisan ini memiliki rasio 3. Berikutnya contoh yang ketiga. Ya, di sini ada bilangan, barisan bilangan 64, 32, 16, 8, 4, 1. Barisan ini kita katakan memiliki rasio setengah. Oke, mengapa memiliki rasio setengah? Karena dari 64 ke 32 itu dikalikan dengan setengah. 32 ke 16 juga dikalikan setengah, dan seterusnya ini juga dikalikan setengah, dikalikan setengah, dikalikan setengah, dan seterusnya. Sehingga barisan ini dikatakan memiliki rasionya setengah. Untuk menemukan rumus suku Kn atau UN dari barisan geometri, kita tuliskan, misalkan suku pertama itu adalah A, rasio kita tuliskan atau kita lambangkan dengan R, suku Kn kita tuliskan dengan UN, maka bisa kita tuliskan bahwa suku pertama itu adalah A, suku kedua, ya, berarti A kali R, karena rasionya adalah R. Sedangkan suku ketiga adalah A kali R kali R, suku keempat adalah A kali R kali R kali R. Untuk selanjutnya kita lihat bahwa kalau suku kedua A kali R, di sini R-nya adalah 1, maka kita tuliskan R pangkat 1, atau kita tuliskan 2R pangkat 2 dikurangi 1. 2 itu dipilih dari sukunya, ya, 2 kurangi 1. Suku ketiga tadi, R-nya ada 2, berarti R kali R adalah R kuadrat, bisa kita tuliskan dengan R pangkat 3 min 1. Sedangkan suku keempat tadi adalah A kali R kali R kali R, berarti R-nya pangkat 3, maka kita tuliskan bahwa suku keempat adalah A kali R pangkat 4 dikurangi 1. Maka dengan demikian, kalau suku ke 100, maka tinggal merubah, maka suku ke 100 hasilnya adalah sama dengan A kali R kali A kali R pangkat 100 dikurangi 1. 100 ini dipilih dari sukunya, karena suku ke 100. Sehingga kalau suku ke N, maka rumusnya nanti akan menjadi A kali R pangkat N-1. Sehingga kita bisa menuliskan rumusnya bahwa rumus suku ke N barisan geometri adalah A kali R pangkat N dikurangi 1. Contoh soal yang pertama, diketahui suatu barisan yaitu 2, 6, 18, 54, 162. Tentukan bilangan suku ke 10. Di sini kita tuliskan bahwa A-nya atau suku pertamanya adalah 2. Jadi suku pertamanya adalah 2, sedangkan R-nya ya atau rasionya adalah 3, di mana 3 ini dipilih dari ini, berarti kan 2 ya ke 6 itu dikali 3, 6 ke 18 juga dikali 3, 18 dikali 3 54, 54 dikali 3 162. Sehingga kita tulis rumusnya yang kita peroleh tadi
bahwa UN sama dengan A kali R pangkat N-1, maka kalau suku ke-10 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 10 dikurangi 1, sama dengan 2 dikali 3 pangkat 9, sama dengan 2 kali 19.683, hasilnya suku ke-10 adalah 39.366. Untuk contoh kedua, perhatikan di sini, barisan bilangan 256, 128, 64, 32, dan 16, dan seterusnya. Tentukan bilangan suku ke-10. Di sini kita ketahui bahwa A-nya itu adalah 256. Kita lihat di sini suku pertamanya adalah 256. Sedangkan R-nya atau rasionya adalah setengah. Mengapa? Karena di sini dari 256 ke 128 adalah dibagi 2 atau dikalikan setengah. 128 dikali setengah 64, 64 dikali setengah 32, 32 dikali setengah adalah 16, dan seterusnya. Sehingga suku ke N, kita tulis rumusnya adalah sama dengan A kali R pangkat N-1, sehingga suku ke-10 adalah 256 dikali setengah pangkat 10 dikurangi 1. Sehingga sama dengan 256 dikali, ya, dikali setengah dipangkat 9. Ya, 10 dikurangi 1 dari 9, sehingga 256 itu bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 8, sedangkan setengah pangkat 9 itu sama dengan 1 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 9. Di sini adalah 2 pangkat 8, di sini 2 pangkat 9, bisa kita sederhanakan, anak-anak, itu sama dengan, ya, 1/2, di mana 1 pangkat 9 itu hasilnya tetap 1, sehingga hasilnya adalah setengah. Jadi suku ke-10 adalah setengah. Jenis barisan bilangan yang berikutnya yaitu barisan bilangan Fibonacci. Perhatikan pola berikut anak-anak di sini. Perhatikan, di sini adalah 0, kemudian 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Nah, kira-kira bisakah kalian menentukan 3 bilangan berikutnya? Oke? Oke. Setelah diamati, ternyata, ya, setelah diamati, perhatikan bahwa bilangan ketiga, ya, bilangan ketiga itu diperoleh dari jumlah bilangan 1 dan kedua. Perhatikan di sini adalah bilangan ketiga ini. 1 ini diperoleh dari ini. 0 ditambah 1 adalah 1. Sedangkan 2 diperoleh dari 1 ditambah 1 sebelumnya. Sedangkan 3 ini diperoleh dari, ya, 3 ini diperoleh dari 2 ditambah 1. Sedangkan 5 ini itu diperoleh dari 3 ditambah 2. Sedangkan 8 ini diperoleh dari 5 ditambah 3. Sedangkan 13 itu diperoleh dari, ya, 5 ditambah 8, ya, sedangkan 21 ini diperoleh dari 13 ditambah 8. Sehingga setelah 21 adalah 13 ditambah 21. 13 ditambah 21 berarti 34. Ya, di sini adalah 34. Ya. Setelah 34 berapa anak-anak? Kita lihat. Ya, berarti jumlah dari 21 ditambah 34. Berarti 55. Ya, 55. Kita tulis 55. Setelah 55 berarti berapa anak? Yaitu 34 ditambah 55 berarti 89. Kita tulis 89. Nah, ini adalah barisan bilangan Fibonacci. Ya. Nah, bilangan Fibonacci ini ternyata ada hubungan dengan golden ratio.
Ya, tahukah kamu tentang golden ratio? Kalian bisa browsing di internet. Adakah hubungan golden ratio atau rasio emas dengan bilangan Fibonacci? Silahkan kamu cari apakah ada hubungan golden ratio atau rasio emas dengan bilangan Fibonacci. Pola bilangan selanjutnya adalah pola bilangan segitiga Pascal. Pola bilangan segitiga Pascal ditemukan oleh Blaise Pascal. Perhatikan di sini, Blaise Pascal itu menyusun bilangan seperti ini. Ya, pada baris pertama angka 1, baris kedua adalah 1, 1, baris ketiga adalah 1, 2, 1, baris ketiga adalah 1, 3, 3, 1, baris ke berikutnya adalah 1, 4, 6, 4, 1, baris berikutnya adalah 1, 5, 10, 10, 5, 1. Sekarang perhatikan anak-anak, di sini ada sesuatu yang unik ya dari pola bilangan segitiga Pascal ini, di mana bahwa, perhatikan, angka 2 ini diperoleh dari jumlah 1 dengan 1, 1 tambah 1, 2. 3 ini diperoleh dari bilangan di atasnya ini, 1 ditambah 2. 1 ditambah 2, ini juga 3. Sampingnya tetap 1, 1 terus. 4 di sini diperoleh dari 1 ditambah 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kemudian 3 ditambah 1 sama dengan 4. Selanjutnya begitu, 1 ditambah 4 di sini 5. Ya. 4 ditambah 6, 10. Ya. Ini 6 ditambah 4 juga 10. 4 ditambah 1 adalah 5. Sampingnya tetap angka 1 di sini. Ini tetap angka 1. Di sini juga angka 1 semua. Maka selanjutnya, bilangan selanjutnya bisa kita peroleh adalah, perhatikan ini, yaitu 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Di mana 1 tambah 5 adalah 6. Ini. 5 ditambah 10 adalah 15. 10 ditambah 10 adalah 20. 10 ditambah 5 adalah 15. 5 ditambah 6, 5 ditambah 1 adalah 6. Sampingnya tetap 1, ya. Yang kiri maupun kanan tetap 1. Nah, dari sini anak-anak kalian bisa meneruskan pola bilangan segitiga Pascal ini sampai baris ke 10. Silakan dicoba sendiri di rumah. Salah satu penggunaan pola segitiga Pascal adalah untuk menguraikan X, ya. Menguraikan X ditambah Y pangkat N. Oke, diperhatikan pada tabel ini. Kalau X ditambah Y pangkat 0, kita tahu bahwa semua bilangan pangkat 0 hasilnya adalah 1. Kita tulis di sini. Sedangkan X, ya, di sini, X ditambah Y pangkat 1 itu artinya tetap, yaitu X ditambah Y, kita tulis 1X tambah 1Y. Ya, jadi di sini, ya, 1X ditambah 1Y, sehingga sama dengan XY. Kemudian kalau X ditambah Y pangkat 2, maka hasilnya nanti adalah 1X kuadrat ditambah 2XY ditambah 1Y kuadrat. Silakan nanti kamu uraikan sendiri anak-anak. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kalau X plus Y pangkat 3, maka hasilnya adalah X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat Y ditambah 3XY kuadrat ditambah Y pangkat 3. Sedangkan X plus Y pangkat 4, nanti hasilnya pasti akan X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3Y, ditambah 6X kuadrat Y kuadrat, ditambah 4XY pangkat 3, ditambah Y pangkat 4. Sedangkan X plus Y pangkat 5, maka hasilnya adalah X pangkat 5 ditambah 5X pangkat 4Y, 10 ditambah 10X pangkat 3Y kuadrat, ditambah 10X kuadrat Y pangkat 3, ditambah 5XY pangkat 4,
ditambah Y pangkat 5. Perhatikan apa hubungannya dengan segitiga Pascal. Perhatikan di sini, 1 yang paling atas ini, ya, 1 paling atas ini, maka akan sesuai dengan ini. 1 di sini. Kemudian 1, 1, di sini koefisiennya ya, 1, 1. Maka akan sesuai dengan baris kedua ini. 1, 1. Berikutnya adalah 1, 2, 1. Koefisiennya di sini 1, 2, 1, maka akan sesuai dengan angka di sini. 1, 2, 1. Berikutnya 1, 3, 3, 1. Nah, perhatikan ini akan sesuai dengan baris yang berikutnya ini. 1, 3, 3, 1. Kemudian 1, 4, 6, 4, 1 ini maka akan sesuai dengan pola bilangan segitiga Pascal pada baris ini yaitu 1, 4, 6, 4, 1. Sedangkan yang terakhir di sini adalah ya 1, 5, 10, 10, 5, 1 maka akan sesuai dengan baris pola segitiga Pascal ini yaitu 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nah, anak-anak bisa melanjutkan sendiri nanti kalau X ditambah Y pangkat 6, maka nanti berapa hasilnya? X plus Y pangkat 7, berapakah hasilnya? Silahkan nanti kamu tulis ya, kamu tulis di bukumu, kamu selesaikan penjabaran dari X plus Y pangkat N menggunakan pola segitiga Pascal. Demikian anak-anak untuk pembelajaran pada hari ini kita sudah mengetahui beberapa jenis atau macam pola bilangan yang telah kita pelajari pada hari ini. Untuk selanjutnya silahkan kalian berlatih soal latihan nomor 1, 2, dan 3 ini. Silahkan ditulis di bukumu atau di kertas folio. Nanti suatu saat kita kumpulkan di sekolah apabila sudah diizinkan sekolah melaksanakan PTM. Oke, demikian penjelasan saya tentang pola bilangan bagian yang kedua. Saya harap kalian tetap semangat di tengah pandemi COVID-19, tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga wabah ini segera berakhir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.